Bagian penting dari bangsa ini. Desa menjadi sumber kebutuhan bagi masyarakat kota, namun perhatian terhadap desa masih kurang. Undang-undang tentang desa yang telah disahkan DPR RI menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan undang-undang ini, pemerintah wajib mengalokasikan dana khusus dari APBN untuk pembangunan desa. Mari kita dukung dan awasi bersama. Indonesia adalah negara dengan banyak kepercayaan, bangsa yang besar, sangat kuat sebagai satu kesatuan. Saya Prabowo Subianto dengan pesan dari Partai Gerindra. Gerindra mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Kongsi Fat Chai. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kemakmuran. Kongsi Fat Chai, Wan Serui, Nian Nian Li. Menyapa Anda di awal pagi. Indonesia Pagi. Pagi saudara, kembali Indonesia Pagi TVRI menjumpai Anda hari ini. Hadirkan yang terhangat. Firman Wijaya menjelaskan Ragam informasi sejak pagi hari bisa Anda ikuti dalam Indonesia Siang. Indonesia Siang kembali hadir dengan rangkuman aneka berita sepanjang hari. Temukan di Indonesia Malam. TVRI kembali hadir ke hadapan Anda dalam Indonesia Malam edisi Bingkai pemilu terpercaya sekaligus saluran pemersatu bangsa. Sekolah Tinggi Manajemen Semen Indonesia terlahir atas keinginan menyediakan sumber daya unggul dengan keunikan metode pendidikannya. STIMSI memiliki visi menjadi salah satu sekolah tinggi manajemen yang terbaik di Asia Tenggara ini. Penerapan kurikulum dengan proporsi yang seimbang antara teori dan praktek akan menjadikan lulusan STIMSI sebagai sumber daya manusia yang siap berprestasi. Jangan ragu lagi, masa depan menantimu di STIMSI. Desa adalah bagian penting dari bangsa ini. Desa menjadi sumber kebutuhan bagi masyarakat kota, namun perhatian terhadap desa masih kurang. Undang-undang tentang desa yang telah disahkan DPR RI menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan undang-undang ini, pemerintah wajib mengalokasikan dana khusus dari APBN untuk pembangunan desa. Mari kita dukung dan awasi bersama. Indonesia adalah negara dengan banyak kepercayaan, bangsa yang besar, sangat kuat sebagai satu kesatuan. Saya Prabowo Subianto dengan pesan dari Partai Gerindra. Gerindra mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, Kongsi Fat Chai. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kemakmuran. Kongsi Fat Chai, Wan Serui, Nian Nian Li. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Malam. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek di Sulawesi Utara dilakukan dengan penuh keprihatinan. Kini kita menuju ke TVRI Sulawesi Utara bersama Yuliana Kombatian guna menyimak informasi selengkapnya. Ya, selamat malam Yuliana. Ya, saudara, perayaan menyambut Tahun Baru Imlek tahun 2565 yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2014 berlangsung dengan penuh keprihatinan di tengah pasca banjir yang melanda kota Manado. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa sambut Tahun Baru Imlek 2565 kali ini di kota Manado berlangsung dalam keprihatinan. Seperti yang terlihat di kompleks Kelenteng Ban Hing Kiong Manado, perayaan menyambut Tahun Baru Imlek 2565 tidak ada bunga api, tidak ada lampu hias, yang ada hanyalah umat Tridharma yang tekun memanjatkan doa kepada Tian. Di daerah pecinan Manado adalah salah satu titik yang menjadi korban bencana banjir bandang. Banjir bandang tanggal 15 Januari lalu merendam dua kelenteng yang ada di pecinan, salah satunya kelenteng tertua di kota Manado, Ban Hing Kiong. Sehingga perayaan menyambut Tahun Baru Imlek yang berlangsung pada pukul 00
hanya dilaksanakan dengan kesederhanaan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya setiap menyambut Tahun Baru Imlek, kembang api selalu mewarnai kegiatan yang dipusatkan di Kompleks Pecinan. Warga yang biasanya datang berbondong-bondong memenuhi Kompleks Kelenteng. Namun kali ini yang terlihat hanya umat Tridharma yang berkumpul untuk bersembahyang menyambut Tahun Baru Imlek. Pada tahun 2013 lalu, Manado sempat diterjang banjir bandang, namun tidak separah tahun 2014. Karena banjir bandang pada waktu itu tidak menggenangi Kompleks Pecinan Manado. Tetapi pada tahun 2014 ini, banjir menggenangi daerah Pecinan hampir setinggi dada orang dewasa. Untuk itulah perayaan Imlek tahun 2565 dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan. Tim Liputan TVRI melaporkan. Demikian dari Sulawesi Utara, kita kembali ke Jakarta. Iya, Yuliana Kombaitan dari TVRI Sulawesi Utara, dan kita ke Samarinda. Ya, masih terkait Imlek, kini kita simak laporan terkait perayaan Tahun Baru Imlek di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, ada Leliana Andriani yang sudah siap. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saudara, cahaya lilin dan aroma harum hio menghiasi kelenteng Tin Ikong pada malam Tahun Baru Imlek 2565 di kota Samarinda. Aroma harum hio menghiasi kelenteng Tin Ikong pada malam Tahun Baru Imlek 2565 yang ramai dikunjungi warga keturunan Tionghoa untuk melakukan sembahyang. Pendar cahaya lilin merah memberi nuansa khidmat dalam mengiringi doa agar tahun 2565 ini diberi keselamatan dan keberuntungan. Pengurus vihara juga menjelaskan sembahyang dilakukan mulai malam hingga keesokan harinya. Tahun ular ini lebih bagus lagi di tahun kudanya. Nanti itu jam 11 malam, jam 12 lah penggantian tahunnya. Di tahun ular masuk ke tahun kuda. Jadi tiap-tiap peguyupan itu sembahyang menyambut datangnya tahun Buddha. Kayu ini seluruh umat kelenteng Tin Ikong berdoa supaya kemajuan negara aman, makmur, tentrem. Sembahyang malam Tahun Baru ini berlangsung aman dan lancar dengan mengusung semangat yang sama, yaitu suatu harapan akan kedamaian, kebahagiaan keluarga, teman-teman, ataupun penduduk dunia lainnya. Kembali ke Jakarta. Ya, baik, Leliana melaporkan langsung dari Kalimantan Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Banjir di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur tidak mempengaruhi perayaan Imlek di Wihara Amurfa Bumi, Jakarta Timur. Sedikitnya 200 orang merayakan Imlek 2565 di Vihara Amurfa Bumi Jatinegara, Jakarta Timur. Meski jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, para umat tampak khusyuk beribadah di vihara berusia 326 tahun ini. Petugas vihara, Anyo, menjelaskan penurunan jumlah umat ini dikarenakan banjir, sehingga warga kesulitan untuk menuju vihara. Berhubung karena banjir, jadi mereka sebagian yang nggak tahu jalan, nggak sampai ke sini. Jadi kalau mereka yang tahu jalan, mereka bisa lewat belakang Kang Sate, tapi emang jumlahnya agak kurang. Anyo juga menambahkan untuk tahun ini tak ada pawai barongsai pada perayaan Cap Gomeh mendatang. Namun, meski sempat diterjang banjir, ornamen-ornamen khas Imlek tetap menghiasi interior vihara, seperti lilin berwarna merah, lampion, serta Hau Kuang Ching atau cermin penolak bala yang dipajang di sisi kanan kiri vihara. Desi Triwahyuni, Kombang Dimas, TVRI melaporkan. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Malam kali ini. Saya Nirma Ramadhania. Ya, dan saya Kenan Judge. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2565. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa.